Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Afriani Kartini dengan NIM M2002003, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan terkait analisis dan interpretasi data. Langsung saja masuk pembahasan pertama mengenai analisis data, di mana pengertian secara umum analisis data merupakan suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi yang baru agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan dapat berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Nah, adapun jenis-jenis analisis data, yaitu yang pertama secara deskriptif, di mana analisis data secara deskriptif merupakan suatu teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang telah terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Yang kedua, secara inferensial, di mana suatu teknik analisis data dengan menggunakan statistik dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis inferensial ini menggunakan rumus statistik tertentu. Selanjutnya, beberapa yang termasuk di dalam teknik suatu analisis data secara deskriptif, misalnya menyajikan data ke dalam bentuk yaitu grafik, tabel, presentasi, frekuensi, diagram, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam tujuan analisis data, di mana tujuannya ialah untuk dapat mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapat dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Adapun langkah-langkah atau prosedur analisis data yaitu pertama mengumpulkan data, di mana tahap awal dari aktivitas analisis data yaitu mengumpulkan data yang akan dianalisis. Selanjutnya tahap editing, di mana suatu proses pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data. Selanjutnya ada tahap coding, yaitu suatu proses identifikasi dan tahap klarifikasi terhadap semua pernyataan yang ada. Selanjutnya tahap pengujian, yaitu suatu proses pengujian kualitas data baik dari sisi validitas dan reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Yang kelima itu tahap mendeskripsikan data, yaitu suatu proses membuat deskripsi data dengan menyajikannya dalam bentuk tabel, frekuensi, atau diagram. Yang terakhir, tahap pengujian hipotesis, di mana tahap ini merupakan suatu proses pengujian terhadap proposisi apakah bisa diterima atau ditolak, apakah memiliki makna atau tidak. Nah, selanjutnya masuk pembahasan kedua mengenai interpretasi data, di mana untuk pengertian umum yaitu sebuah proses yang berarti memaknai berbagai kumpulan dari jenis data penelitian yang sudah diolah. Data tersebut akhirnya mampu mengubah berbagai grafik, baik grafik batang, grafik garis, bentuk tabular, atau bentuk yang serupa lainnya. Oleh sebab itu memerlukan interpretasi untuk menganalisisnya. Adapun menurut para ahli yaitu K. Abror, di mana mendeskripsikan pengertian interpretasi data, yaitu suatu tahapan yang dilakukan dengan tujuan mengaitkan hubungan antara berbagai variabel penelitian dengan hipotesis penelitian, antara diterima atau ditolak. Adapun jenis interpretasi data, yang pertama metode interpretasi data kualitatif,
Jenis interpretasi data yang pertama adalah menggunakan interpretasi data kualitatif. Metode jenis ini digunakan untuk melakukan analisis data pada penelitian kualitatif atau dikenal juga sebagai data kategoris. Biasanya metode ini pengerjaannya bukan menggunakan angka atau pola untuk menggambarkan data, melainkan menggunakan teks. Dalam metode interpretasi data kualitatif dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu ada data nominal dan juga data ordinal. Kedua, metode interpretasi data kuantitatif. Jenis kedua dari interpretasi data yaitu menggunakan metode interpretasi data kuantitatif. Metode ini biasanya digunakan untuk menganalisis data yang digunakan pada penelitian kuantitatif atau yang dikenal juga biasanya data numerik. Sama halnya dengan data kualitatif tadi, data kuantitatif juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu data diskrit dan data kontinu. Selanjutnya, cara melakukan interpretasi data. Yang pertama, mengumpulkan data. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan interpretasi data yaitu mengumpulkan semua data yang relevan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan visualisasi terlebih dahulu, bisa dalam bentuk diagram, batang, grafik, lingkaran, atau lain sebagainya. Agar data yang dikumpulkan untuk data interpretasi kuat dan akurat, maka ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama, mengidentifikasi tipe data. Yang kedua, menghindari bias. Dan yang ketiga, menggunakan survei tertutup. Yang kedua, mengembangkan temuan atau hasil penelitian. Kemudian langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengembangkan temuan atau mengembangkan hasil penelitian. Langkah kedua ini dapat dilakukan dengan mengamati data secara menyeluruh. Hal ini dilakukan agar dapat menemukan tren, pola, atau perilaku di dalam data tersebut. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Setelah data yang dikumpulkan dan dikembangkan dan dedukasi yang didapatkan sudah dibandingkan, maka dapat dimulai membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan. Pembuatan kesimpulan ini dilakukan berdasarkan tren yang ditemukan, sehingga kesimpulan ini artinya harus menjawab dari berbagai pertanyaan yang ada pada penelitian. Yang terakhir, yang keempat, memberikan rekomendasi. Setelah selesai membuat kesimpulan, langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini dibuat sebagai langkah terakhir dalam interpretasi data, karena rekomendasi merupakan hasil proses meringkas temuan dari kesimpulan pada penelitian yang dilakukan. Untuk itu artinya rekomendasi hanya bisa dilakukan dengan salah satu cara saja dari dua cara yang ada, yaitu jika mendapat rekomendasi mengenai tindakan atau merekomendasikan agar penelitian dapat dilakukan lebih lanjut lagi. Nah, itulah dari saya mengenai analisis dan interpretasi data. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.